selamat datang kembali di pembelajaran kita hari ini. Materi kali ini adalah menjelaskan bagaimana membuat program penjualan barang sederhana menggunakan aplikasi Dev Pascal. Mari kita simak video pembelajaran hari ini. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba mempelajari bagaimana membuat program penjualan barang sederhana, di mana pada temanya adalah penjualan barang di fashion store ya. Berarti pada bagian ini kita akan lihat ya, tampilannya ada kode dan nama barang, di mana ada 4 kode. KO artinya kaos oblong, K kemeja, CJ celana jeans, dan kode J adalah jaket. Sehingga pada saat kita masukkan kode barang, ini akan diuji dengan menggunakan percabangan ya. Contohnya saja KO ya untuk kode barang yang pertama, sehingga nanti ini akan menampilkan harganya 50.000 ya untuk satu item kaos oblong pada kode KO. Nah, akan mendapatkan diskon sebanyak 10.000 ya. Nah, jika kita pesan 5, berarti nanti ini akan mendapatkan total 245.000, artinya dari masing-masing setiap item itu sudah dikurangi dengan diskon. Nah, di mana nanti pada rumusan ini kita lihat ada kode barang sebanyak 4 yang akan bisa menghasilkan nama, harga barang, dan diskon. Sementara jika kita mengetikkan kode barang tidak sesuai dengan keempat yang sudah kita buatkan di sini, berarti masuk kategori salah input ya, dan datanya tidak ditemukan. Nah, nanti totalnya di sini kita gunakan harga barang kurang diskon. Setelah nanti hasilnya itu akan kita kalikan dengan jumlah beli ya. Nah, kita akan langsung saja mulai kode programnya di sini. Yang pastinya kita akan coba gunakan program Pascal NID ya, dari file, kemudian kita pilih new source file. Nah, tentunya pada bagian ini kita akan buatkan judul pertama adalah program penjualan barang. Oke. Nah, di sini kita gunakan uses CRT seperti biasa. Kemudian nanti kita akan kenalkan beberapa variabel pastinya. Di sini kalau kita perhatikan dalam soalnya ya, menandakan bahwa ada kode barang ya, kemudian ada nama barang, dan ada harga barang dan diskon. Nah, itu yang pada bagian ini pasti kita akan kenalkan ya variabelnya. Langsung saja kita berikan di sini kode ya. Kita kasih kode, tipe datanya adalah string ya. Kemudian harga. Nah, ini kita buatkan adalah tipe data real ya. Nah, jadi ini bisa menampung selain harga itu ada nanti jumlah ya, pemesanan jumlah, karena nanti pasti ada jumlah beli. Kemudian nanti ada diskon juga ya. Kemudian nanti ada total ya. Nah, ini nanti kita akan rumuskan ya. Nah, ini dia tipe datanya adalah real. Oke. Kemudian nanti pada bagian ini kita akan masukkan satu lagi nama barang ya. Setelah kita lihat nanti menggunakan kode, pasti nanti yang ditampilkan itu ada nama barangnya. Yaitu kita buat aja di sini nama underscore barang, boleh ya. Oke, yang ini juga bisa kita gantiin, misalnya harga barang. Oke, kemudian yang ini juga kita bisa berikan underscore barang ya. Jadi nggak boleh menggunakan spasi ya. Oke, ini dia variabel dan tipe datanya. Yang pastinya kita akan mulai dulu dari bentuk umumnya. Kita lampirkan di sini ada read key ya. Mungkin barangkali nanti yang menggunakan editor yang lain boleh ditambahkan atau disisip clear screen ya. Nah, setelah itu nanti kita bisa jalankan ya. Bisa kita tekan yang namanya execute, compile and run ya, sekaligus nanti kita akan save ya dengan nama ya penjualan barang. Nah, ini dia ya. Oke. Nah, ini kita berikan nama filenya. Setelah itu kita save dan hasilnya pastinya layar hitam seperti ini karena di dalam outputnya belum ada apa-apa, yang artinya di sini kita masih kenalkan variabel dan tipe datanya ya. Nah, setelah itu nanti buat pencetakannya kita pastinya berikan judul dulu ya. Nah, di sini kita akan buatkan ya judulnya ya. Kemudian nanti
kita akan buat nama, istilah nama tokonya ya. Nah, nanti kalau mau diganti juga boleh ya. Ini bisa kita buat geser di tengah sedikit kemari. Kemudian boleh kita tambahkan lagi ya. Oke. Nah, nanti di sini kita akan buatkan kode. Ini pastinya nanti akan ada kode, boleh kita kasih style seperti ini. Contohnya menggunakan ya simbol tegak seperti ini. Kalau kita lihat nanti di keyboard kita itu menggunakan shift ya. Tahan shift-nya nanti itu ada tanda garis miring begini ya. Biasanya dia simbolnya seperti ini. Nah, kalau kita sambil tahan shift dia bisa begini ya. Nah, itu bisa nanti dilampirkan ke sana ya. Nah, kalau mau dirapikan silakan saja. Oke, kemudian itu dia kode, kita akan spasi. Kemudian nanti ada lagi nama barang ya. Oke, nah seperti ini. Jadi kita bisa sisip seperti ini ya. Oke. Oke, nah kemudian nanti setelah kita lampirkan begini, maka kita ketikkan ya masing-masing dari kode barangnya tadi ya. Nah, ini boleh kita sisip begini, contohnya kode apa? KO ini ya, boleh. Oke. Nah, jadi nanti kita berikan tanda simbol yang sama. Kemeja ya, pastinya. Sorry, bukan kemeja, tapi apa? Kaos oblong ya. Oke, ini dia. Oke, ini boleh disamain seperti tampilan ini. Kemudian ini bisa kita kopas ya. Untuk mengetikkan kode barang yang kedua, yaitu kode K. Nah, ini dia adalah kemeja ya. Nah, ini baru dia kemeja. Oke, dirapiin. Kemudian kode barang yang ketiga itu ada CJ ya. Nah, ini baru celana jeans ya. Celana jeans. Kemudian ada satu lagi ya. Yaitu apa? J ya. Berarti ini adalah jacket. Oke. Nah, ini dia. Sehingga nanti kalau kita mau kasih tutup boleh. Misalnya ambil penutupnya dari yang di atas ini, silahkan. Oke. Kita tinggal kopas kemari. Nah, sehingga waktu kita jalanin ya, kita bisa tekan dari execute, kemudian compile and run atau Ctrl F10, sehingga nanti kita melihat dari tampilan sisi judulnya dulu ya. Nah, sisi judulnya dulu. Artinya ini adalah tampilan awalnya ya. Nah, dengan demikian nanti kita akan coba masukkan dia kode barangnya. Jika kita masukkan kode barang, contohnya dari percabangan if, nah itu pasti bisa kita lakukan. Yang pastinya kita cetak dulu ya, right. Nah, ini dia, kita bisa buatkan, masukkan kode barang. Nah, jadi artinya kode barang yang bisa diinput hanya yang tertera di bagian atas ya. Oke, nah penginputannya seperti ini. Kalau kita perhatikan di sini masukkan kode barang, berarti ini readline, maka readline variabel yang cocok di sini adalah kode barang ya. Sesuai dengan variabel yang di atas, maka ini juga kita berikan seperti itu, kode barang. Kemudian nanti dari sinilah kita bisa masuk ke penginputan. Jadi kalau ini kita jalanin, berarti sesuatu ini sudah bisa diinput begini ya. Kemudian hanya saja waktu pengujiannya dilakukan seperti ini ya. Di layar output itu belum ada apa-apanya ya. Artinya masih belum bisa dikerjakan. Untuk itulah kita masuk ke bagian percabangan. Bagaimana menguji untuk setiap kode ini. Maka masuk kita ke bagian percabangan if ya. Dimana nanti jika kodenya ya adalah KO ya.
Nah, ini dia. Maka bagaimana? Nah, artinya di sini bentuk umum dari percabangan dia seperti ini ya. Nah, jadi udah pasti dia adalah nama barangnya. Kita sesuaikan sama yang di atas, yaitu kaos oblong. Nah, dia akan menguji ya jika kode KO yang ini ya, kaos oblong. Oke. Kemudian nanti di sini kita buatkan juga harga barang sesuaikan dengan nama variabel yang di atas. Maka di sini kita buatkan nilainya adalah 50.000. Oke. Kemudian diskon. Nah, ini dia adalah 1000. Kita dapat diskon jika kita beli per satu item. Oke ya. Nah, jadi di sini pada dasarnya waktu kita jalankan ya program ini tentunya hanya bisa menguji yang pertama ya, percabangan yang pertama. Dan untuk itulah bagaimana suatu waktunya jika ini kita ingin tampilkan ya. Misalnya ini dia masuk kategori output ya. Nah, untuk outputnya di sini kita bisa cetak misalnya saja nama barang. Nah, di sini nanti kita bisa tampilkan nama barangnya apa setelah kita buatkan begini ya. Oke, ini kita sesuaikan ya dengan nama variabel yang apa kita uji di atas tadi ya. Kemudian setelah nama barang itu ada harga. Oke. Nah, ini juga bisa kita buat sesuai dengan nama variabelnya tadi di atas ada harga barang. Oke. Nah, jadi karena kebetulan di sini untuk harga barang, nah ini harus wajib kita cantumkan dulu nilai rupiahnya supaya rapi ya. Kalau kita tidak cantumkan di sini, maka nanti dia tidak terlihat ada nilai rupiahnya ya. Nah, di sini kita buatkan demikian supaya untuk menampilkan dari sisi tampilan itu biar sedikit lebih rapi lagi ya. Oke. Nah, kemudian bagian yang berikutnya setelah harga barang itu ada diskon ya. Nah, ini juga kita bisa buatkan dengan menggunakan rupiah di sini. Oke. Dan yang terakhir nanti kita akan bisa masukkan jumlah beli. Hanya sebatas ini saja dulu. Coba kita jalani dulu ya. Bisa kita tekan yang namanya execute, compile and run. Dan dipastiin di sini pasti ada yang error, mungkin ada yang salah pengetikan ya. Nah, di sini kode ya. Nah, harusnya di sini adalah pengujiannya kode barang ya. Jadi kita sesuaikan di sini juga kode barang ya. Nanti terkadang kita bisa salah ketik ya. Karena sesuatunya memang terkadang bisa ada yang silap ya sedikit di sini. Nah, jadi kalau kita jalani sekali lagi ya, maka nanti pada program ini yang bisa diuji adalah huruf K dan O ya. Nah, berarti kode KO itu dia huruf besar ya. Setelah itu kita enter, maka nanti akan menampilkan nama barangnya seperti yang kita lihat ya. Cuma hanya saja harga dan diskonnya itu sangat melebar decimal place-nya, artinya nilai pecahannya sangat banyak. Nah, ini kita bisa rapiin ya. Kita batasi dengan bentuk format ini ya. Artinya supaya nanti tidak terlalu panjang ya. Nah, ini artinya adalah bagaimana karena dia adalah tipe data pecahan sehingga nanti hasilnya terlihat kurang rapi. Nah, kalau seperti ini kan kita bisa lihat lebih rapi ya. Nah, sekarang pertanyaannya jika kita uji dia adalah K kecil ataupun O kecil dan ternyata juga ini tidak bisa ya. Artinya supaya nanti ini bisa kita kenalkan ya K dan O-nya. Nah, ini kita bisa bedakan. Nah, gimana? Misalnya di sini kita buatkan pengujinya ya. Membandingkan supaya nanti untuk huruf besar dan huruf kecil itu bisa diterima ya. Kita gunakan fungsi logika OR ya. Nah, juga di sini kita akan uji kode barang sama dengan, nah ini kita bisa buatkan adalah K dan O kecil ya. Oke, nah seperti ini konsepnya. Ya, artinya nanti untuk bagian program seperti ini ketika kita ketikkan K kecil atau O kecil, maka ini juga sudah bisa terdetek dan bisa dibaca. Nah, itu maksudnya di sini kita kenalkan untuk pengujian ini ya, supaya bisa dikenalkan kedua-duanya ya.
Nah, itu dia supaya nanti kita bisa memahami konsep yang ini ya. Baik, nah bagian yang berikutnya adalah ketika kita sudah mendetek seperti ini, artinya mengenalkan satu percabangan, sementara di bagian soal itu ada percabangannya masuk ke bagian percabangan yang kedua, yaitu kode K, maka bagaimana kita buatkan? Berarti ini masuk ke dalam percabangan kedua, ya. Nah, kita akan buatkan programnya, kita bisa ambil dari sini, ya. Tapi dengan terlebih dahulu simbol titik komanya kita hapus ya supaya percabangannya bisa kita lanjutin. Nah, misalnya kita mau copy ya. Kemudian kita bisa paste di sini ya. Nah, maka nanti di sini masuk kategori percabangan yang kedua yaitu else if ya. Nah, maka di sini kita buatkan kode barang yang kedua tertera di sini adalah K. Maka kalau dia K, kita edit aja. Maka di sini adalah apa tadi di soalnya kemeja ya. Nah, ini bisa kita ketikkan kemeja. Dengan sesuai harga tadi, kemeja itu kalau tidak salah dia 100.000. Tentunya agak sedikit lebih mahal dibandingkan kaos oblong. Nah, ini akan mendapatkan diskon sebesar 3.000. Oke ya. Nah, bagian yang berikutnya juga kita bisa kopas ya. Ini bisa kita copy ya. Kemudian kita masuk ke percabangan yang ketiga ya. Ini percabangan yang ketiga. Berarti untuk kode barang ini kita bisa kenalkan adalah percabangan yang ketiga yaitu kode barang CJ, berarti celana jeans ya. Oke, nah di sini kita kenalkan di sini adalah CJ dan huruf kecilnya juga begini, C dan J kecil. Maka nama barangnya di sini adalah celana jeans. Oke, tentunya celana jeans ini agak sedikit lebih mahal lagi ya. Nah, di sini kita buatkan 150.000 dan mendapatkan diskon sebesar 7.000. Nah, dan masuk ke percabangan yang berikutnya kita bisa copy lagi, di mana pada percabangan yang ini adalah mengenalkan tentang kode barang J, berarti jaket ya. Nah, untuk ini kita masuk percabangan ini ya, kita bisa copy ya, setelah itu nanti kita bisa paste pada percabangan yang berikutnya. Maka ini adalah kode barang apa? Nah, ini nanti kita akan ganti dengan kode barang J. Ya. Dan di sini pengujinya juga untuk kode barang J kecil supaya bisa dikenalkan ya. Nah, ini dia adalah nama barangnya kita buatkan sesuai dengan bentuknya tadi yaitu apa? Jacket ya. Nah, harga barang kita buatkan di sini sebesar 250 contohnya ya. Jadi sedikit lebih mahal ya. Nah, sementara di sini mendapatkan diskon sebesar 10.000 ya. Nah, ini agak lebih tinggi ya diskonnya dibandingkan yang lain. Nah, ini dia dari masing-masing percabangan yang sudah kita buatkan. Sekarang kita mau uji dari kode barang ini ya. Maka kita jalankan dari ini ya, execute, compile and run. Nah, ini akan ada kesalahan. Kita lihat di sini kalau seandainya ada yang salah, berarti mungkin saja ada yang masih belum pas. Nah, tentunya pada saat percabangan ini kita sudah selesaikan, ya. Nah, dari keseluruhan percabangan ini, jadi jangan lupa di N-nya ini diselesaikan dengan kata N titik koma. Berarti kita sudah mengakhiri percabangan tersebut, ya. Nah, sehingga pada bagian ini kita bisa jalankan dan terlihatlah dari masing-masing tadi, misalnya saja kita mau uji celana jeans ya dengan huruf kecil ya seperti ini, maka nanti akan membaca celana jeans ya dengan total harga seperti ini. Kalau kita perhatikan di soal ya benar ya, celana jeansnya 150.000, kemudian diskonnya dapat 7.000. Nah, ini dia. Ya, di sini nanti untuk bagian yang ini, oh ini dia adalah soalnya yang tadi ya. Nah, ini dia hasilnya. Oke, benar ya, 150.000 dan dapat diskon 7.000. Nah, contoh yang lain. Kita buatkan di hasil output yang sudah kita ketikkan ini. Nah, kita mau contohnya kode kemeja, maka kita masukkan K. Nah, ini dia 100.000. Kita lihat lagi di contoh soal, harusnya dapat diskon 3.000 kemeja. Oke, benar ya. Nah, ini dia di dalam situasi seperti ini kita sudah bisa menguji dari setiap kode dan nama barang beserta juga harga-harganya sudah kita buatkan di sini ya. Nah, dengan demikian nanti kita masuk ke bagian jumlah pembelian. Tapi bagaimana seandainya saja ya
penginputannya salah, ya, penginputannya salah. Nah, jadi kita kalau penginputannya salah, maka nanti ini kita akan tutup, jangan ditutup dulu ya percabangannya. Nah, ini masuk kategori ke bagian eh, else yang lain, ya. Artinya tidak ada ya yang bisa diinput selain ya keempat kode tersebut, ya. Nah, ini kita buat percabangannya, penutupnya seperti ini, yang artinya pertama adalah nama barang, kita bisa ambil dari atas, ya, kita paste seperti ini. Berarti nanti di sini adalah barang tidak ditemukan, boleh kita buatkan barang tidak ditemukan seperti ini. Kemudian harganya sudah pasti 0 ya. Nah, harga barang, nah ini sudah pasti 0. Kemudian diskon, nah ini juga sudah pasti 0. Nah, dengan kata lain, jika saja ya si penginput pada saat menjalankan kode program ini, nah yang tidak tertera di sini kita buatkan. Contohnya saya ini masukkan kode barangnya itu adalah contohnya A seperti ini. Ternyata ini tidak ada. Maka nanti waktu di enter itu barang tidak ditemukan dan muncullah harga barang 0 dan diskon 0 karena tidak ditemukan apa-apa. Oke ya. Nah, sekarang pertanyaannya, jika kita mau penginput ya, penginput ini adalah masukkan jumlah beli sehingga nanti pada saat kita masukkan jumlah pesanan sehingga nanti muncullah total yang akan kita bayarkan. Nah, itu berdasarkan program ini kalau kita perhatikan bagaimana caranya. Nah, tentunya dalam hal ini kita perlu ya pada saat output ini diselesaikan, maka akan ada sesuatu yang kita input nantinya. Misalnya kita gunakan penginputannya di sini jumlah beli ya. Artinya input jumlah beli. Nah, ini bisa kita buatkan begini. Kalau mau dirapiin boleh seperti ini, kita kasih spasi. Oke, seperti ini contohnya. Kemudian, nah di sini kita berikan nama variabelnya apa ya. Nah, ini dia penginputan dengan menggunakan readline. Nah, ini pastinya variabel penginputan itu di atas tadi kita sudah buatkan apa nama variabelnya. Nah, ini di sini ada jumlah ya. Nah, jumlah inilah yang akan kita manfaatkan di sini, yaitu dengan mengetikkan variabel yang sama, yaitu jumlah seperti ini. Nah, jadi kalau sudah kita buatkan variabelnya begini, maka kita langsung masuk ke bagian berikutnya. Contohnya, kita akan tutup dulu dengan tanda simbol sama dengan seperti ini supaya lebih rapi seperti yang di atas. Kalau mau di copy paste juga silakan. Nah, jadi dari sinilah kita bisa tampilkan outputnya. Maka total bayar, nah ini kita boleh tambahi kata bayar di sini, RP. Nah, inilah baru kita berikan nilainya adalah variabel total. Nah, total ini akan bisa muncul jika kita sudah rumuskan, ya. Nah, jadi kita akan pakai nanti bagaimana cara menggunakan output ini ya. Nah, jadi di sini kita akan coba sisipkan di atasnya prosesnya. Artinya di sini kita akan buat proses pembayaran. Oke. Nah, di mana di sini adalah total, yaitu biasanya ini adalah harga barang dikurang dengan diskon, karena kalau sudah diskon pasti pengurangan ya. Maka nanti akan dikalikan dengan jumlah yang kita pesan. Oke. Nah, ini adalah proses pembayarannya sehingga nanti akan menghasilkan total bayar seperti ini. Tapi nanti total ini dia akan pecahan supaya nanti total ini juga rapi ya. Kita bisa samain seperti yang di atas, formatnya begini ya. Nah, itu bisa kita sisip nanti dengan format yang sama seperti yang di atasnya. Oke ya. Nah, ini coba kita jalankan terlebih dahulu ya supaya hasilnya juga benar. Oke ya. Nah, salah satu contoh di sini kita masukkan adalah saya ini mau pesan celana jeans, maka kita ketikkan adalah CJ contohnya ya. Itu kode barangnya. Sehingga waktu kita enter, maka akan muncul celana jeans dan harga barang dia totalnya 150.000 per item dan dapat diskon 7.000. Nah, jadi saya pesannya 2 ya. Berarti artinya di sini sudah ada nilainya ya.
eh, hasil pengurangan dari setelah diskon berarti harusnya di sini adalah 143.000 ya. 143.000 ya dikali 2 ya. 143.000 dikali 2 hasilnya pastinya 286 kalau tidak salah ya. Coba kita enter. Oke, benar ya, 286. Nah, seperti inilah konsepnya supaya nanti kalian bisa membuat suatu program sederhana berdasarkan pengujian percabangan yang kita pelajari hari ini ya. Nah, ini lebih kurangnya nanti kalian bisa uh, untuk simbol sama dengan ini supaya lebih rapi ya. Ini dia bisa kita ambil bagian yang sama seperti yang di atasnya supaya nanti penutupnya juga rapi ya. Nah, ini bisa kita paste di sini. Nah, ini dia ya. Oke, nah nanti di sini juga kita buat ya penutupnya lagi dan kita bisa kasih pesan. Terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah konsep sederhana sehingga nanti kalian bisa membuat salah satu contoh seperti ini ya. Nah, ini kalau kita jalani ulang sehingga kita pesankan contohnya ke meja ya. Ini K. Enter. Muncul ya. Berarti dia hasil pengurangannya jika pesan 2 berarti nanti ini adalah sekitar 97.000 kali 2 berarti nilainya adalah 194. Oke, nah ini adalah contohnya. Semoga nanti kalian bisa membuat program ini dengan instruksi panduan yang ada di materi ini dan selamat belajar dan semoga kalian bisa enjoy untuk menikmati pelajaran hari ini. Demikian materi kita. Jadi anak didik kami jangan lupa tetap belajar dan jaga kesehatan. Oke ya, sampai jumpa. Sekian dan terima kasih.